Betul. Tapi kan saya kan nunggu presiden. Kan saya akan menjembatani, ya terserah presiden. Ya nunggu, kalau memang presiden memerlukan saya bersedia, kan hanya itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan? Mau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau presiden enggak, oh saya diantar misalnya, enggak ada ya enggak toh. Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Saya kira ini hanya isu-isu menjelang Pilpres lah. Tetapi ternyata memang ada beritanya. Di sini Sultan Hamengkubuwono ke-10 yaitu mengakui diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati. Dia saat ini masih menunggu waktu dari Presiden Jokowi. Saya kira sekedar isu lah, yaitu memang isu ini dihembuskan pada kemungkinan 1 bulan yang lalu lah, yaitu Presiden Joko Widodo ingin bertemu Ibu Megawati. Ya saya kira pertemuan, apalagi juga orang nomor 1 di Indonesia ya, Presiden Joko Widodo. Menurut saya kalau ingin bertemu dengan Ibu Megawati, menurut saya gampang-gampang saja sih. Tinggal saja menentukan jadwal ingin bertemu Ibu Megawati kapan. Menurut saya seperti itu, apalagi juga Ibu Megawati pasti juga pintunya terbuka lebar lah, apalagi yang akan datang, yang akan bertemu adalah orang nomor 1 di Indonesia dan juga masih kader PDIP. Kemungkinan ya akan senang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Kalau menurut saya seperti itu. Tetapi di sini kok ada berita seperti ini, entah drama apa lagi. Di sini saya juga penasaran, seperti apa ya beritanya di sini? Yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-10 akui diminta Jokowi jembatani pertemuan dengan Megawati. Di sini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui kabar tersebut diungkap oleh pengamat militer Koni Bagri saat ditemui di Kompleks Kepatihan Sultan membenarkan informasi tersebut. Jadi memang betul adanya ya di sini. Wah, jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni di sini memang benar adanya. Seperti contoh ini, yaitu Presiden Joko Widodo melalui Sultan Hamengkubuwono ke-10 ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Ternyata juga benar adanya. Wah, jangan-jangan apa yang dikatakan Ibu Koni selama ini memang ya benar-benar ada faktanya. Nah di sini betul, tapi saya kan menunggu presiden, saya akan menjembatani. Terserah presiden itu waktunya, saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia, ujar Sultan pada 12 Februari. Sultan menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif terkait hal ini. Jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi meminta, maka dirinya siap bergerak. Berarti bukan ambil inisiatif, yang ambil inisiatif Bapak Presiden. Kalau mau ketemu Mbak Mega, saya fasilitasi. Kalau bisa ketemu sendiri ya syukur. Kalau saya sifatnya pasif. Sultan mengatakan jika belum ada arahan dari Presiden Jokowi maka dirinya tidak akan bergerak. Kalau Presiden nggak ngomong tolong diantar. Kalau nggak meminta ya nggak toh. Saya kan pasif bukan ngoyak-ngoyak mengejar, kata dia. Nah di sini kan juga lucu sekali ya. Ada apa kira-kira pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati? Apakah ini juga pertanda ya? Pertanda kekalahan. Apalagi juga kalau dilihat dari berita di sini, pada waktu lalu bahkan Jokowi menyebut ya sarapan data intelijen tiap hari dari BIN, BAIS hingga PPATK. Otomatis kan akan sangat tahu sekali ya, yaitu data-data besok kira-kira warga Indonesia memilih siapa pada Pilpres 2024. Pasti juga sudah mengetahui kalau menurut saya sih. Dan sehingga di sini ada pertemuan khusus dan bahkan juga meminta ya setidaknya pertolongan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati. Nah, di sini ada apa ya? Kalau kita lihat pada waktu lalu ketika PDI Perjuangan misalkan ulang tahun pada waktu lalu juga tidak ada satu kalimat ucapan Presiden Joko Widodo kepada PDIP. Di sini tiba-tiba ingin bertemu Ibu Megawati memang sungguh di luar dugaan ya di sini. Nah, pada waktu lalu juga
juga Presiden Joko Widodo mengaku sarapan data intelijen tentang isu politik, ekonomi, dan sosial setiap hari. Jokowi mengatakan data itu dapat dari berbagai lembaga intelijen negara. Ia pun memulai dari hari dengan membaca data-data tersebut, baik dari intelijen BIN, Badan Intelijen Negara, di BAIS, Badan Intelijen Strategis, mengenai keamanan di kepolisian, Badan Intelijen dan Keamanan, atau dari aliran dana PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kata Jokowi di Pasar Jatinegara pada waktu lalu. Jadi di sini memang banyak opini yang berkembang ya, yaitu bahkan meminta Sultan Hamengkubuwono untuk menjembatani pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati. Di sini opini yang berkembang ya, apakah ini tanda-tanda ingin rujuk kembali dan ingin menjadi koalisi bersama PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Ya, walaupun Presiden Joko Widodo masih menjadi kader sih. Jadi ya, menurut saya juga lucu. Nah, di sini bahkan ada yang viral ya. Di sini itu ucapan dari Pak JK. Wah, di sini menurut Pak JK yang pada waktu lalu yaitu ada film viral yaitu Dirty Food. Di sini menurut Pak JK kemungkinan kejadian di film itu hanya 25%. Bayangkan, masih 25%. Bayangkan kalau kejadian tersebut ada 80% seperti apa ya. Menurut saya juga film Dirty Food di situ ya memang berbasiskan data lah kalau menurut saya. Nah, dari sini dari kumparan JK, kecurangan pemilu di film Dirty Food baru 25%. Sutradaranya masih sopan. Kalau tidak sopan seperti apa ya kira-kira. Nah, di sini dari kumparan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengaku sudah menonton film dokumenter Dirty Food. JK mengatakan film ini luar biasa karena mengulas seputar dugaan kecurangan pemilu 2024 dengan bukti yang jelas. Betul, luar biasa, tapi semuanya kebenaran kan, lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya, kira ini Dirty Food, film ini masih ringan dibandingkan kenyataan yang ada di bawah itu, kata JK usai menerima kunjungan Capres 01 Anies Baswedan di rumahnya di Jalan Brawijaya pada 12 Februari. JK menyebut dugaan kecurangan pemilu yang diulas Dirty Food baru 25%. Ia menyebut masih ada 75% yang tidak diungkap dalam film ini. Memang di sini film Dirty Food ya menjadi kejutan lah di masa tenang di sini ya. Seharusnya masa tenang kita cool down, tetapi gara-gara ada film Dirty Food di sini, ya reaksi dari tim dari Prabowo Gibran bahkan reaksinya sangat keras sekali dan akhirnya juga membuat Dirty Food di sini, film Dirty Food akhirnya juga semakin booming saja gara-gara ada reaksi dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Ya, misal kalau ditanggapi dengan santai kemungkinan tidak akan seviral ini ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari inisiator, artinya Koni memberikan kesaksian kebenaran. Gimana dengan Rosan? Di sini dari Selebes Amin. Ini artinya sangat terang bahwa 02 percaya tidak bisa satu putaran bagaimanapun kecurangan dilakukan. 02 percaya lawan terberatnya adalah Amin. 02 percaya jika 2 putaran tanpa dukungan 03 maka 02 kalah. Di sini dari Gracie, secara perkataan yang terlontar dari Bu Koni itu memang benar apa adanya. Apalagi dia cerita tentang Rosan ketua TKN yang bilang Prabowo cuma dapat jatah 2 tahun jadi presiden. Wow, skenario apa di sini ya? Kalau seorang anak sampai minta pihak lain jadi perantara untuk bertemu dengan ibunya, sudah jelas banget kalau hubungan mereka tidak baik-baik saja. Padahal kalau anaknya mau menurunkan egonya sedikit saja, hati seorang ibu pasti akan mengizinkan untuk bertemu. Pelajaran jangan menyakiti ibu. Mas Sultan, Jokowi sudah keterlaluan berbaik-baik dengan ratusan juta manusia Indonesia, menggunakan uang negara dengan tidak bijak dan merusak tatanan ketenggaraan. Ya, seperti itulah. Ya, jadi apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.